Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya, lestari budayaku. Bicara mengenai seni dan juga tradisi, mungkin dewasa ini kaum milenials maupun masyarakat pada umumnya telah sedikit melupakan dan sudah tidak menjadikan seni maupun tradisi sebagai nafas sehari-hari. Namun hari ini saya Wijil Ramadhani telah bersama dengan dua perempuan yang luar biasa yang terus melestarikan kesenian dan juga budaya khususnya yang ada di Yogyakarta. Halo Mbak, ada Mbak Sekar dan juga Mbak Sari. Halo, selamat siang. Selamat siang. Jadi buat sedulur sanggar, sobat milenials, teman-teman budaya, bersama dengan Wijil sudah ada Kinanti Sekar Rahina, merupakan penggagas Sanggar Seni Kinanti Sekar, dan juga ada Mbak Maria Perwitasari, merupakan manajemen dari pihak Royal Ambarukmo. Betul sekali. Wah, ini luar biasa nih, kita bertiga perempuan-perempuan cantik. Saya sendiri yang mengatakan itu ya. Bangga dong sama diri sendiri. Iya. Kita hari ini ngomongin soal tradisi dan juga budaya, karena kan mungkin teman-teman milenials udah sedikit ya yang kemudian masih melakukan seni tradisi budaya sebagai nafas sehari-hari gitu. Nah, Mbak Sekar nih, aku mau tanya ke Mbak Sekar. Mbak Sekar, akhir-akhir ini kesibukannya apa sih Mbak Sekar? Saya masih sibuk terus menari. Iya. Karena saya sendiri adalah seorang guru tari dan juga koreografer. Menurut saya memang seni budaya itu penting dan wajib untuk kita lestarikan. Nah, kalau bersama dengan teman-teman dari Sanggar Seni Kinanti Sekar itu ada kegiatan apa sih Mbak yang sekarang dilakukan? Kalau sanggar kami masih rutin untuk kelas tari setiap harinya, dan kegiatan-kegiatan kami juga ada workshop. Begitupun juga workshop yang kami kemas itu lebih kepada seni budaya juga. Iya. Bagaimana menggunakan batik, bagaimana menggunakan jare kayak gitu. Jadi di program kami selain menari juga ada kelas workshop. Oh, ada kelas workshop yang juga berlangsung di hari Jumat itu ya Mbak ya? Iya, benar. Kebetulan juga itu bertepatan dengan weton Sanggar Seni Kinanti. Oh iya, jadi memang nafasnya memang berkesenian untuk tradisi dan juga kebudayaan ya. Nah, yang menarik ini kan Mbak Sekar, kita udah bersama dengan Mbak Sari juga dari pihak Royal Ambarukmo yang ternyata memang sangat memperhatikan kelestarian tradisi seni dan juga budaya di Yogyakarta. Nah, Mbak Sari, ini aku penasaran sekali bagaimana sih Royal Ambarukmo kemudian melihat seni, tradisi, kebudayaan hari ini? Royal Ambarukmo pastinya sangat amat peduli dengan seni, tradisi, dan kebudayaan hari ini karena Royal Ambarukmo merupakan satu-satunya ikon hotel di Yogyakarta yang masih memiliki tradisi yang sangat tinggi, yaitu peninggalan Pendopo Agung Ambarukmo. Peninggalan Pendopo Agung Ambarukmo ini sudah sangat lama, jadi dia didirikan di tahun 1857 waktu itu, kemudian sempat ditinggali oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang akhirnya tempat ini digunakan sebagai pesanggerahan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Kita bisa melihat dari depan kita sudah ada pendopo, kemudian ada peringgitan, paretan, kemudian di belakang sini ada gadri, di belakang kita juga ada balai kambang. Itu semuanya adalah bagian dari sebuah palace atau kerajaan pada saat itu, istana. Jadi tempat tinggal inilah yang akhirnya kemudian membuat kita untuk ingin sekali melestarikan budaya, karena ini sangat kental dengan budaya Jawa dan tradisi Jawa. Oleh sebab itu kita bagaimana caranya agar roh kehidupan dari Royal Ambarukmo ini terus ada, maka kita mengaktifkan Pendopo Agung Ambarukmo dengan berbagai macam kegiatan budaya. Iya. Dan kegiatan budaya yang dilakukan salah satunya adalah tari kreasi anak bersama dengan Sanggar Kinanti Sekar gitu ya? Betul sekali. Itu yang berlangsung di hari Setiap hari Rabu sore pukul 4 ya. Iya. Betul sekali. Jadi sekarang sudah mulai banyak anak-anak yang mengikuti. Saya juga senang dari sisi manajemen karena ternyata antusiasnya cukup tinggi, dan kebanyakan mungkin mereka memang daerah sini tinggalnya, sehingga mereka sangat antusias untuk bisa ikut di Ambarukmo. Nah, selain tari sendiri di Pendopo ada kegiatan apa lagi Mbak Sari? Selain tari kita ada banyak sekali sebetulnya. Jadi sejak hari Senin sampai hari Minggu kita ada macam-macam kegiatan. Dari hari Senin itu kita ada kelas suling bambu, kemudian hari Selasa dan hari Kamis itu kita ada kelas tari Jawa klasik.
Kemudian di hari Rabu ada Sanggar Seni Kinanti Sekar dengan tari kreasi Jawa Anak. Kemudian di hari Jumat kita ada Jemparingan. Jemparingan adalah panahan gaya Mataram Jawa. Kemudian juga di hari Sabtu yang lebih olahraga itu ada yoga di hari Sabtu pagi. Kemudian hari Minggunya ada kelas anak-anak untuk violin. Begitu. Nah, Mbak Sari, di 2020 kemarin sudah berjalan sangat lancar sekali bersama dengan para sedulur yang ada di rumah. Mungkin mereka juga bertanya di 2021 bersama dengan Sanggar Kinanti Sekar itu mau ada apa nih, Mbak? Nah, untuk 2021 pasti kita akan lanjut dengan kelas tari kreasi Jawa Anak dengan Sanggar Kinanti Sekar, dan kita juga berharap supaya lebih banyak lagi peserta yang bisa mengikuti Sanggar Kinanti Sekar yang ada di Royal Ambarukmo ini dengan kelas bahasa Jawa. Ya, jadi bahasa Jawa, menulis aksara Jawa itu kita bisa dapat lebih banyak peserta, dan harapan kita juga tercapai di situ supaya pelestarian budaya dan juga bahasa Jawa ini bisa semakin baik, terutama kami sebagai Royal Ambarukmo sebagai pendukung untuk program-program tersebut bisa terlaksana dengan adanya bantuan dari Sanggar Seni Kinanti Sekar. Selain itu juga kita berharap agar untuk tari kreasi ini akan dibuka untuk yang dewasa, Iya, gitu ya. benar-benar. Jadi kita berharap supaya ya semoga akan bertambah lagi Dan berjalan kegiatan. dengan lancar. Betul. Nah, kalau Mbak Sekar nih kan kemarin di tahun 2020 juga sudah berjalan ya kelas tarinya. Itu antusias dari teman-teman tuh seperti apa sih mengikuti kelas tari di Royal Ambarukmo? Aku melihat mereka sangat antusias karena awal pertama itu memang 1, 2, 3 ya Mbak ya mungkin ya, tapi ternyata saat kami mencoba untuk mempublikasikan lagi, terus kami mengemas pembelajaran ini semakin menarik, akhirnya banyak juga yang mengikuti. Memang di kreasi yang kami buka di Royal Ambarukmo itu ke anak-anak kecil, Iya. jadi tari kreasi untuk anak-anak. Kenapa tari kreasi waktu itu? Karena juga memang kami mencoba untuk mengemas tradisi Jawa, tapi kami berikan sentuhan atau apa ya, lebih mengolah kepada tarian kreasinya, terus kami belajarkan ke anak-anak agar mereka mengenal dulu tentang tarian. Jadi Iya. saat mereka sudah tertarik dengan menari, untuk mereka masuk ke tari klasik, masuk ke tari apapun itu nantinya, mereka akan sudah punya antusias lebih tinggi lagi. Jadi ibu-ibunya pun juga senang melihatnya, Iya. anak-anak udah menari gitu. Di program atau tarian yang kami bagikan di Royal Ambarukmo itu ada 2 tarian. Yang pertama itu gerak dan lagu, Ya. dan yang kedua itu tari kreasi. Jadi tarian ini juga semuanya ada belajar menyanyinya, menyanyi Jawa gitu lah. Jadi yang pertama itu nyanyi Nyawiji, tarian lagu kebersamaan. Yang kedua adalah gerak dan lagu dengan tarian sahabat anak. Jadi 2 tarian ini semua isinya ceria-ceria untuk anak-anak itu belajar menari sambil bernyanyi. Ya, jadi memang tahapan awal buat adik-adik, buat anak-anak supaya ternyata aku menyukai tradisi dan seni Iya. yang ada di Jogja gitu ya. Nah, kalau Mbak Sekar sebagai seniman tari, kemudian berkesempatan untuk mengajar di Royal Ambarukmo, gimana sih Mbak perasaannya? Kan di Royal Ambarukmo di pendopo syarat dengan sejarah yang kental, kemudian juga suasananya juga asri. Gimana nih perasaan Mbak Sekar sebagai seniman tari? Senang, itu yang pertama. Tertarik banget waktu Mbak Sari menyampaikan ke Mas Bagas pada waktu itu, "Yuk kita coba yuk untuk bekerja sama bagaimana kemasannya." Itu aku tertarik karena Royal Ambarukmo sendiri adalah sebuah pendopo yang punya nilai sejarah yang tinggi, dan kami bisa berproses berbagi di sini itu sangat apa ya, semacam ya dedikasiku sebagai seorang penari dan koreografer, dan aku pengen berbagi dengan apa yang aku punya. Dan Royal Ambarukmo menyediakan fasilitas yang sangat amat menyenangkan dan baik bagi kami adalah ruangan. Kami kan kadang juga mencari di mana ya aku bisa ngajar di sana. Ternyata Royal Ambarukmo sendiri punya program itu, dan pada waktu itu kami bekerja sama, akhirnya kami bisa di sini. Di sini juga tengah kota, teman-teman pun juga yang dari utara bisa datang tidak terlalu jauh, dan semua fasilitas itu sudah tersediakan. Jadi saya harap, saya juga kepengen semakin banyak anak-anak belajar menari, belajar kesenian, semakin juga bisa siap menghargai kebudayaan bangsa. Nah, yang paling penting adalah mungkin para sedulur di rumah penasaran bagaimana kemudian cara untuk bergabung berkegiatan di Royal Ambarukmo ini untuk tari dan juga kegiatan yang lain. Ya,
Untuk tari kebetulan kita sudah mulai sejak akhir tahun 2020 yang lalu. Jadi kita sudah membuka kelas tari untuk anak-anak tari kreasi dengan Sanggar Kinanti Sekar di hari Rabu. Jadi di Rabu sore itu dari mulai jam 4 ya. Dari mulai jam 4 bisa nanti kalau misalkan anak-anak yang di daerah utara pingin datang ke sini ke Pendopo, langsung saja datang ke Pendopo, nanti bisa langsung melihat. Jadi kalau misalkan sudah berminat, baru nanti kemudian bisa diskusi dengan tim dari Sanggar Seni Kinanti Sekar gitu. Ya. Kemudian kalau dari Mbak Sari nih di tahun 2021 harapannya apa sih Mbak? Kita tetap bisa berkesenian bersama dengan Royal Ambarukmo, menyikapi situasi yang ada seperti apa? Kita akan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk semua aktivitas pendopo. Jadi apapun itu dari sejak hari Senin sampai hari Minggu, pastinya kita melakukan protokol kesehatan dan kita membatasi untuk jumlah peserta dari setiap event, setiap program itu di 15 orang. Nah, sehingga kita juga nanti di tahun 2021 semoga bisa lebih lancar ya. Untuk yang kelas bahasa Jawa, kita berharap sekali agar generasi muda Yogyakarta khususnya untuk mereka bisa segera ikut dengan kelas Basa Jawa untuk ikut melestarikan bahasa Jawa, kemudian juga belajar wuri-wuri ya, wuri-wuri kebudayaan Jogja, kebudayaan Jawa sendiri, sehingga kita semua setidaknya bisalah berbahasa Jawa dan tidak melupakan aksara Jawa. Kita mengingatkan lagi dengan cara belajar setiap hari Rabu sore. Harapannya seperti itu. Ya luar biasa sekali ya. Jadi emang kalau bukan kita tuh siapa lagi sih? Gitu kan? Kita tidak boleh melupakan jati diri kita tentu saja ya. Ini adalah program yang dilakukan oleh Royal Ambarukmo ya, supaya kita tetap mengingat siapa kita sebenarnya. Nah kalau Mbak Sekar, bagaimana harapannya di tahun 2021 berkegiatan bersama dengan Royal Ambarukmo, bertemu dengan sedulur yang ada di rumah tentu saja, silakan Mbak Sekar. Harapan saya di 2021 ini semakin kita bisa melestarikan seni budaya lebih tinggi lagi. Dengan Royal Ambarukmo kami bisa berjalan beriringan untuk bisa berbagi, dan agar teman-teman semuanya sedulur sanggar itu juga bisa memahami bahwa mengalami seni budaya itu juga penting untuk kehidupan dan karakter dari dirinya sendiri. Wah luar biasa sekali Mbak Sekar, terima kasih. Mbak Sari, terima kasih. Kita udah ngobrol seru mengenai seni tradisi yang ada di Royal Ambarukmo, dan sekarang ini sedulur kita sedang berada di area Balai Kambang yang sangat asri sekali, sangat indah sekali, dan juga tentunya untuk sedulur yang ada di rumah tidak ada kata terlambat untuk belajar mengenai seni tradisi. Jadi ayo bergabung bersama dengan kami, bersama dengan Royal Ambarukmo dan juga Sanggar Seni Kinanti Sekar. Dan juga tentunya video kali ini, tayangan kali ini didukung oleh Royal Ambarukmo dan juga Sanggar Seni Kinanti Sekar. Saya Wijaya Ramdhani pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.